Manipulasi itu menipu demi kepentingan pribadi atau golongan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari pihak lain. Jadi benar, tapi kita tutupi terus dibikin apa benar? Ini Pak dia Pak. Nih contohnya salah satunya cerita fiksi itu memanipulasi kebenaran. Iya, itu contohnya. Cenderung fitnah sih kalau bahasa tongkrongan. Hah? Manipulasi itu bahasa akademik aja. Ini kali mungkin ini ya, apa sih kasus kayak korupsi ya, kan ya? Kasus kayak korupsi gitu kali ya Pak ya? Korupsi terus Memanipulasi data, sebenarnya data itu nggak ada. Terus ada yang dikambing hitamkan gitu kali ya Pak? Betul. Tujuannya buat naik pangkat atau jabatan. Jadi manipulasi kayak gitu ya Pak ya? Iya. Contohnya kayak itu kayak misalnya di satu perusahaan tahun kecil korupsi, ada yang korupsi. Misalnya dari jajaran atasannya. Nah dari kayak misalnya manajer atau apa itu dia kayak bikin skenario kayak bukan dia yang ini. Jadi misalnya dia jadi Pak ini Pak Firman udah ngerti kan sebenarnya? Cuma saya sebenarnya udah ngerti. Iya. Coba kan untuk partisipasi kan harus bertanya. Ya, jadi gitu. Jadi misalnya ada yang korupsi ini di suatu perusahaan yang maksudnya udah ada desas-desus korupsi gitu. Terus ini apa? Yang korupsi itu bukan kayak karyawan biasa, kayak misalnya atasannya atau gimana. Nah terus ini yang pelakunya ini dia apa kayak bikin skenario kayak kayak gimana supaya dia kagak dituduh gitu. Jadi dia mengkambing hitamkan karyawannya gitu mungkin kali ya. Enggak, sebenarnya sih ada kasus nyata seperti ini. Itu manipulasi penjelasan artinya menutupi
yang sesungguhnya. Demi itu Sekarang lagi musim politik ya, ada era panas nih. Karena ada beberapa survei ya, misalkan survei menunjukkan misalkan 30%, 40%. Nah itu kadang-kadang ada manipulasi data. Nah itu. Oh, itu contohnya Pak. Nah, Itu contohnya. ya, jadi misalkan yang seharusnya itu survei itu nggak boleh sebut nama Pak. Nggak usah sebut nama. Boleh tidak boleh. Artinya tidak sesuai data sebenarnya. Jadi diangkat supaya mereka itu bisa. Nah, itu manipulasi ya. jadi kalau kasus yang nyata di perusahaan-perusahaan besar khususnya itu biasanya pemilik perusahaan atau petinggi perusahaan itu kong-kali-kong sama direktur keuangannya untuk laporan ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau Dirjen Pajak. Tujuannya adalah untuk decreasing of taxing payment. Jadi bayar pajaknya lebih rendah. Jadi memanipulasi data dan diserahkan kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau Dirjen Pajak. Tujuannya untuk bayar pajaknya lebih rendah. Oh iya, jadi gitu ya. Nah kalau kooptasi kumaha? Contoh kasusnya. Kooptasi. Ini jarang banget gue denger loh kooptasi. Oh jadi yang nantang tuh kayak ada banyak gitu. Terus keputusannya di keputusan akhirnya di apa sih namanya? Nah kan kami tadi kan apa sih? Kan perubahan ini kan ada dua ya, ada individu atau kelompok. Jadi kooptasi itu kayak ini kelompok ini isinya orang-orang yang menantang perubahan. Nah di kelompok ini ada pemimpin. Nah mereka udah ketemu apa tuh keputusan. Nah jadi mereka tuh minta tolong kepada ketua dari kelompok istilah pemberontak dah itu untuk nyampein keputusan akhir mereka. Mungkin gitu kali ya dari pengertiannya. Kan kooptasi itu dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting. Iya. Jadi misalnya kamu pemilik perusahaan, nunjuk dia nih jadi mata-mata lah di perusahaan kamu, misalnya supervisor atau jadi cleaning service buat ngasih informasi ke kamu juga. Iya, cakep. Gimana Pak Firman? Alhamdulillah berkesan banget. Terima kasih. Ada ini sebagai contoh tidak? Kalau di wilayah tertentu, di wilayah bisa daerah-daerah Bekasi lah. Nah, pabrik berdiri di wilayah misalkan di Bantar Gebang ya. Nah, ada di situ ada preman, kepala preman di situ. Nah, supaya diberdayakan, itu bisa dipegang, dikasih aja kepala satpam di situ, ya sebagai kepala security untuk ngawasin. Mantep. Itu bisa. Iya Pak. Jadi tanpa melawan, justru dia dirangkul sebagai kepala security situ, atau nanti kalau apa yang diganti ya itu kepala wilayah. Oh, jadi daripada dirusuhin mending dia jadi karyawan gitu ya Pak? Dirangkul.
Berarti Pak, kalau misalnya ada pelanggar hacker misalnya, waktu dulu kejadian PT Telkomsel 3 bulan kan nggak bayar tuh konsumen Telkomsel karena hacker ini, akhirnya direkrut sama PT Telkomsel sebagai pegawai. Pernah dengar ya? Iya. Alhamdulillah ya. Banyak begitu. Pernah dengar ya? Iya gitu ya Pak ya. Iya. Udah ya. Udah kali ya Pak. Rizky mana? Rizky Pak. Iya. Ayo Rizky, silakan. Enggak. Bagaimana? Coba tadi yang dari atas Yang mana Pak? dari atas. Yang terima kasih. Oke. Terus ya. Itu individual resistensi, resistance itu ada 5 poin ya. Kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, ketidakpastian, dan persepsi. Itu udah dijelasin semua. Belum. Iya udah. Apaan sih? Belum. Iya, udah tadi baca ya. Coba di proyektor aja. Persepsi ada. Persepsi belum ada. Belum. Kenapa itu? Oh iya. Dan datanya seperti apa datanya? Penolakan perubahan. Pak, persepsi itu ini Pak, apa sih dia kayak pengalaman dari suatu individu tentang suatu peristiwa yang diperoleh. Mungkin ini peristiwanya yang negatif kali ya Pak, jadi dia apa menyimpulkan bahwa perubahan ini nggak bagus gitu. Jadi kayak kesimpulan gitu Pak, kesimpulan dari suatu individu tentang hal yang akan berubah ini tuh kayaknya nggak bakal ini. Kayak anggota ini mengambil keputusan dari individualnya Pak, jadi kayak ditolak gitu Pak. Kayak contoh tindakan itu
Tadi Ini family di ujung aja. kayak kayak mungkin informasi sama pemahamannya tuh kurang jelas, jadi kayak mungkin itu faktor perubahannya Pak dari persepsi. Jadi persepsi itu artinya pemahaman. Ada pemahaman dari pemberian suatu informasi Pak, mungkin dari segi dari peristiwa pengalaman Pak dari orang yang memutuskan keputusan secara individual itu Pak. Siapa yang tahu pemahaman tentang persepsi? Saya Pak. Cuma beda tipis, saya juga belum paham-paham banget ya antara persepsi, perspektif sama paradigma. Nah ini saya takut salah nyebut nih Pak, tolong dibantu Pak. Kalau pendapat saya sih sudut pandang terhadap suatu kejadian sehingga mencapai titik kesimpulan. Kalau persepsi pendapat saya. Karena itu yang tiga kata tadi tuh pendapat saya pribadi mirip-mirip, perspektif, persepsi, paradigma. Ya. Jadi kalau persepsi itu cara pandang individu terhadap dunia luar, terhadap lingkungan sekitar. Makanya persepsi orang satu sama lain pasti berbeda. Kemudian kita jelasin ya, misalkan gajah itu misalkan kita pegang belalainya kayak semacam ular, misalkan kakinya kayak pohon, ya itu persepsi. Kemudian kalau misalkan kita pegang badannya seperti batak, kalau misalkan kita pegang ekornya, ya beda lagi. Nah, itu persepsi orang itu beda. Dan yang lihat itu kan sama-sama orang buta. Ya. Orang buta kan nggak lihat Pak, Orang buta nggak lihat, tapi merasakan. Begitu Mas pegang badannya ini ternyata batak, badannya kan kayak batak-batak. Nah itu jadi pandangan pribadi, ya, cara pandang pribadi terhadap pihak luar, dan itu bisa kadang-kadang ada faktor egois, ya egois di situ. Sebagai contoh zaman dulu program KB ya, program KB itu kan secara agama katanya nggak boleh ya, mereka nggak pengen KB. Nah sekarang memang sudah sukses ya, jadi agama itu memang sukses untuk melaksanakan program tersebut. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan ada semacam merah digital ini juga kadang yang kapten juga kadang malas ya, karena sangat menguras pikiran. Kita ganti HP aja, ganti HP yang kita lihat aja ada males ya. Mau pengen ganti iPhone ternyata susah. Nah, itu persepsi. Ya, yang biasa pakai Samsung, kemudian pakai Saya Pak. pakai iPhone, operasinya dulu. Nah itu persepsi. Itu ya. Kalau paradigma apa tadi? Paradigma? Nah itu dia, tadi saya minta bantuan Bapak. Karena kan tadi saya bilang, ini mirip-mirip nih, persepsi, perspektif, dan paradigma. Yang udah nyusun skripsi siapa? Paradigma itu paradigma. Paradigma kan gejala ya, gejala-gejala yang muncul. Ya, ada paradigma yang mungkin. Ini dengan situasi politik ini dan paradigma ini nanti bisa juga barang-barang anak naik ya, bisa ya. Itu bukan definisi prediksi Pak. Ya bisa. Jadi, Oh, ya, bisa. tipis-tipis ya. Ada lagi satu lagi, silakan. Haji. Ada kemana? Ya ini dia bawa.
Sekian dari rekomendasi dari Golongan. Tentunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.